Meski sebagian orang beranggapan bahwa Bobby pasti terlibat dan setidaknya harus bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya, tetapi banyak juga yang yakin bahwa KPK tak akan berani sentuh Bobby. Dan Bobby dipastikan aman, malah disuruh rekreasi ke luar negeri. Ini sebagai wujud kekecewaan kepada KPK yang masih berada dalam kuasa Jokowi. Saya justru menyatakan Bobby pasti aman. Pasti aman? Pasti aman. Jadi Bobby lahir jadi pemimpin yang kondisi tidak memungkinkan orang menangkap orang seperti Bobby. Ini KPK yang menangani. KPK itu masih di ujung telunjuk Jokowi. Hampir semua orang dekat kekuasaan, nanti saya ceritakan faktanya, itu tidak pernah bisa disentuh hukum. Itu satu. Okay. Dan Bobby termasuk orang dekat kekuasaan. Dia mantu Presiden Joko Widodo yang sangat dihormati oleh Presiden Prabowo. Bahwa tidak akan bisa menyentuh orang yang menyumbang kepada kekuasaan. Menyumbang suara, menyumbang dana, menyumbang lain. Itu tidak pernah kesentuh. Nanti saya kasih contoh. Dan sepertinya korupsi ini termasuk itu. Oke, yang ketiga, dia tidak akan menyentuh orang yang jadi kacung oligarki. Tidak akan pernah kesentuh. Saya kasih contoh aja. Jadi Bobby tenang aja, kalau perlu rekreasi lah keluar negeri sama istri sama anak-anak. Sebaiknya tuh Bobby itu datang ke KPK. Atau KPK yang mengundang. Karena ini opini ini lama-lama ini makin berkembang. Kita melihat dalam berapa hari ini, berapa bulan ini, rame nggak seperti kayak ijazah palsu. Itu aja. Ijazah palsu, ijazah apa maksudnya? Ya pokoknya itu. Ya kan, sekarang ijazah palsu itu ada di mana? Ijazah yang dituding palsu, jangan salah. Berarti saran saya, kalau saya ketemu Pak Jokowi lagi, Pak udah suruh Bobby itu datang aja ke KPK. Biar clear di masyarakat. Jangan sampai mentang-mentang anaknya Pak Jokowi, mentang-mentang orangnya Prabowo. Nah ini, kita sepakat memberantas korupsi. Itu aja. Terima kasih. Karena ini akan bahaya. Bukan itu tujuannya. Ini bahaya banget, Pak. Okay. Jadi kayak misalnya kita jor-joran nih melihat ada kerugian 20.000 triliun, 100.000 triliun. Jadi selalu dicekokin tiap hari kita akan berpikir bahwa korupsi itu harus ribuan triliun. Kalau yang 100 juta, 200 juta bukan korupsi. Ada ya kasus Bobby atau kasus di Sumatera Utara ya, yang digadang-gadang ada kaitannya dengan orang dekatnya Bobby dan lain sebagainya, ya biasa saja. Karena banyak sekali memang KPK sudah menangani kasus-kasus besar. Tapi dalam diskusi ini juga tadi kita mendapatkan pencerahan. Selain juga ada informasi-informasi secara jauh lebih akurat lagi bahwa sampai detik ini belum ada intervensi dari siapapun terhadap KPK. Penyidik KPK tadi, mantan penyidik KPK sudah menjelaskan secara clear. Jadi publik harus tahu bahwa memang pada saat ini KPK tidak terintervensi kasus Bobby Nasution. Dan kalaupun Bobby memang tidak terjerat, itu bukan karena dia dilindungi oleh kekuasaan, tapi memang dia tidak terlibat. Pak Presiden Prabowo ingat bahwa negara ini hanya bisa diselamatkan kalau korupsi diberantas. Itu harus perintah Nabi Musa kayak gitu. Nah, saya menyatakan kalau dikasih nilai 1 sampai 10, kalau pidatonya Prabowo sudah 10, pidatonya tentang pemberantasan korupsi, tapi pelaksanaannya masih jauh di bawah. Nah, jauh di bawah, saya ingin katakan bahwa tadi 8 kasus korupsi yang saya sampaikan, semua pada saat sampai di puncak menjadi letoy. Tidak bisa disentuh. Saya harus ulangi lagi nama-nama korupsi besar itu. Pertamina itu mendekati 1.000 triliun. Dan orang yang diduga terlibat sudah datang ke Kejaksaan Agung malam-malam. Dan yang terlibat sudah hilang yang digeledah. Bergerakkah Prabowo sebagai presiden? Nah, kedua, kasus CPO. Sogokannya saja yang ke penegak hukum 11,8 triliun. Apalagi pelakunya kita juga tahu siapa.
judi online, BTS, Antam, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang paling berbahaya sekarang adalah Presiden Prabowo masih memberikan panggung, malah menaikkan jabatan orang-orang yang diduga terlibat korupsi sangat besar. Nah, itu artinya masuk ke tanah Kanaan tadi, umat yang menolak masuk malah dikasih jabatan. Umat yang menolak masuk ke tanah harapan itu dikasih jabatan. Nah, umat yang menolak itu adalah orang-orang pelaku korupsi, maksud saya. Nah, jadi Pak Prabowo, Pak, selamatkan bangsa ini dari korupsi dan hukum pelaku korupsinya. Jangan takut, coba bayangkan Pak, saya ini hampir tiap hari di PIK 2. Apa nggak sakit saya? Kepala desa saja nggak berani nyentuh karena tersentuh oligarki yang sangat berkuasa. Kepala desa. Nah, itulah pernyataan saya tadi, Pak. Lepas dari proses hukum, saya minta Bobi Nasution tenang saja, karena saya yakin bahwa kalau gaya presiden masih seperti sekarang, saya tetap praduga tak bersalah loh ya. Kalau gaya presiden sampai sekarang, pasti aman. Soal kasus korupsi proyek jalan, mantan pimpinan KPK Bobi Nasution harus tanggung jawab. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Sitomorang turut mengomentari soal orang dekat Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, yakni Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, terjaring operasi tangkap tangan pada 26 Juni 2025. Topan ditangkap oleh KPK terkait proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labuhan Batu Selatan dengan nilai proyek 96 miliar dan proyek pembangunan Jalan Hutaim Baru Sipiongot dengan nilai proyek 61,8 miliar. Saud Sitomorang mengatakan KPK bisa mengambil tindakan agar Bobi Nasution ikut dimintai keterangan dan diperiksa dalam kasus itu. Ia menegaskan sebagai Gubernur Sumut dan teman dekat tersangka mentu dari mantan Presiden Indonesia, Jokowi itu harus bertanggung jawab atas masalah ini.